3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा. Halo Miredos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Apa kabar Miredos sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita terselamatkan dari penyebaran virus corona. Dan saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan diri saya pribadi dan juga Miredos sekalian untuk tetap menjaga jarak baik secara fisik maupun secara sosial, menggunakan masker, dan berusaha untuk tetap berada di dalam rumah. Dan tidak lupa untuk kita juga membantu kepada para saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang mungkin saja terdampak ya dalam keadaan saat ini, baik itu di tengah PSBB yang ada di Indonesia ataupun lockdown yang ada di India ataupun di negara manapun. Semoga dengan bantuan kita tersebut bisa meringankan ya beban yang mereka alami. Dan yang pastinya mari kita terus memberikan dukungan baik itu secara material ataupun imaterial kepada para pejuang di garda terdepan yang berhadapan langsung dengan corona, kepada para petugas medis, para dokter, para perawat, ataupun bahkan pihak kepolisian, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Mari kita dukung kebijakannya dengan kita berdisiplin dan menaati aturan yang ada. Semoga dengan ikhtiar tersebut bisa membantu ya kita semuanya dan bangsa kita untuk dapat memerangi virus corona ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mari dos sekalian, akhirnya saya berada di tanggal 14 April 2020, di mana hari ini adalah hari ke-21 lockdown pertama yang ada di India. Tentu lockdown yang sudah dimulai dari tanggal 25 Maret ini hingga 14 April ini atau dalam 21 hari saya banyak sekali memiliki cerita yang bisa saya bagikan, pengalaman-pengalaman yang saya rasakan selama lockdown ini, dan pastinya kita akan coba kupas apa saja sih kekurangan dan kelebihan lockdown yang ada di India. Semoga ini bermanfaat dan bisa membawa kita tentunya menjadi lebih baik. Selamat menikmati Miredos sekalian. Baik Miredos sekalian, sebelumnya saya ingin membacakan mungkin disclaimer dulu ya, bahwasannya saya saat ini sedang berada di kota New Delhi, tepatnya di Delhi Selatan, dan dengan posisi ini tentu saja saya tidak bisa menyamaratakan dengan negara bagian yang lainnya. Namun semoga saja pandangan saya ini terkait kekurangan dan kelebihan dari lockdown di India ini bisa ya memberikan gambaran secara singkat ya bagaimana kejadian yang ada di sini Miredos sekalian. Oke, Miredos sekalian. Jadi kalau kita berbicara terkait lockdown yang ada di India, sebenarnya lockdown itu kalau saya berikan definisi adalah di mana pemerintah meminta kita tetap berada di dalam rumah dan tidak meninggalkan daerah kita, Miredos sekalian. Ataupun dalam kata lain, entah itu eksodus ataupun tidak diperkenankan untuk mudik ataupun keluar intinya dari daerah kita. Jadi kita diminta untuk tetap di dalam rumah. Ini adalah lockdown yang ada di India, Miredos sekalian. Jadi pergerakan kita benar-benar dibatasi karena kita diminta untuk tetap tinggal di dalam rumah. Dan sebenarnya sebelum kebijakan lockdown yang ada di India ini diberlakukan per tanggal 25 Maret, sebenarnya sudah ada beberapa runtutan-runtutan di mana kebijakan pemerintah India itu semakin ketat. Nah, untuk kasus corona ini ditemukan di India dari tanggal 30 atau 31 Januari, yang mana tepatnya di negara bagian paling selatan di India, yaitu di Kerala. Nah, selanjutnya pemerintah India dengan adanya kasus pertama tersebut, pemerintah India akhirnya pada tanggal 3 Maret memberhentikan semua visa yang diberikan kepada warga negara Iran, Italia, Korea Selatan, dan juga Jepang. Itu pada tanggal 3 Maret. Lalu pada tanggal 13 Maret itu diperketat Miredos sekalian, bahwasannya segala visa yang diberikan kepada seluruh warga negara yang ada di dunia ini diberhentikan. Ya, alias mereka tidak bisa masuk ke dalam India. Ya, kecuali ya visa diplomatik ataupun visa yang diberikan kepada para diplomat ataupun organisasi-organisasi internasional seperti PBB itu masih diperbolehkan untuk masuk ke dalam India. Itu diberlakukan sejak tanggal 13 Maret sampai 15 April ya.
15 April itu besok, merdu sekalian. Itu tidak ada yang bisa masuk ke dalam India, merdu sekalian, ataupun bahkan yang keluar, karena juga penerbangan internasional juga dan juga termasuk domestik juga diberhentikan, merdu sekalian. Nah, setelah itu diikuti lagi dengan kebijakan yang bisa dikatakan sebagai latihan lockdown, yaitu Janata Curfew pada tanggal 22 Maret. Kita latihan lockdown 1 hari saja, yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam, yang mana itu diumumkan oleh Perdana Menteri Modi. Lalu keesokan harinya tanggal 23 Maret bisa dikatakan Gubernur negara bagian New Delhi, di mana saya tinggal di sini, yaitu Chief Minister Arvind Kejriwal, menyatakan bahwasannya New Delhi melakukan lockdown. Jadi lockdown di India ini bisa ya diberikan keputusannya langsung di tiap negara bagian ataupun secara provinsi ataupun setara provinsi, yaitu adalah fleksibilitasnya. Pada tanggal 23 New Delhi mengumumkan lockdown. Pada tanggal 24 Perdana Menteri Modi ya pada malam hari memberikan pidatonya, menyampaikan bahwasannya akan dilakukan lockdown selama 21 hari ke depan dari tanggal 25 Maret sampai 14 April sekarang. Ya, merdo sekalian. Jadi itulah sebenarnya runtutan-runtutan ya akhirnya pemerintah India memberlakukan yang namanya lockdown, merdo sekalian. Oke, baik. Sekarang kita akan coba bahas apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari lockdown yang ada di India. Sepertinya agar lebih sah ya, kita akan coba bahas dulu kelebihannya baru kekurangannya. Oleh karena itu, tonton dulu ya sampai habis videonya agar tidak gagal paham. Oke, merdo sekalian. Baik, merdo sekalian. Hal yang pertama yang menjadi kelebihan dari lockdown yang ada di India itu adalah tidak bisa dipungkiri dengan adanya lockdown ini, itu benar-benar bisa menekan tingkat penyebaran virus corona yang ada di India. Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan India, ya, berdasarkan prediksi yang dilakukan, jikalau India tidak melakukan lockdown ataupun pengendalian kebijakan lainnya, maka per 15 April ataupun besok hari itu sudah ada, merdo sekalian, sekitar 820.000 orang yang terkena positif corona. Itu jikalau tidak dilakukan lockdown. Jikalau tidak dilakukan lockdown tapi hanya dilakukan kebijakan-kebijakan pengendalian saja ya yang selain lockdown, itu per 15 April itu ya bisa dikatakan lebih sedikit, yaitu 120.000 orang. Namun karena kita sudah memberlakukan lockdown, merdo sekalian, sekarang itu per 14 April seingat saya ada sekitar 9 ribuan yang terkena ataupun yang positif virus corona. Tentu ini merupakan ya bisa dikatakan keberhasilan, mengingat India ini adalah negara terbesar dengan populasi terbesar kedua di dunia setelah China, yaitu sekitar 1,3 miliar. Ini merupakan prestasi tersendiri. Bahkan WHO sekalipun juga mengatakan bahwasannya kebijakan lockdown yang diberlakukan ini adalah kebijakan yang komprehensif dan juga kebijakan yang baik ataupun sehat lah untuk India dalam menekan laju penyebaran virus corona, merdo sekalian. Itu adalah kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua adalah peran Perdana Menteri Modi sebagai pimpinan pemerintahan, merdo sekalian. Ya, di mana beliau selalu berada pada posisi sebagai pemegang pusat ataupun pemegang pengambil keputusan tertinggi ya. Yang ini diwujudkan ketika beliau menyampaikan ya beberapa keputusan-keputusan krusial, entah itu latihan lockdown ataupun Janata Curfew pada tanggal 22 ya. Habis itu juga keputusan penyampaian lockdown itu sendiri yaitu disampaikan beliau pada tanggal 24. Jadi dengan beliau menyampaikan secara langsung sebagai pimpinan pemerintahan, itu memberikan karisma tersendiri, memberikan daya, bisa dikatakan daya apa ya, kekuatan tersendirilah bagi masyarakat untuk bisa menaatinya, karena beliaulah pemimpin tertinggi yang ada di India. Dengan posisi yang sangat sentral tersebut diambil oleh Perdana Menteri Narendra Modi, tentu ini memberikan efek yang cukup positif dalam membuat masyarakat India itu bisa mengikuti lockdown di India ini secara tertib ya, merdo sekalian. Dan itu saya lihat cukup berlangsung dengan baik sebagaimana yang saya rasakan di sekitar lingkungan saya. Jadi kelebihannya adalah Perdana Menteri mengambil benar-benar peran yang sentral dalam setiap kebijakan yang benar-benar krusial dan beliau langsung yang menyampaikannya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, merdo sekalian, yaitu kelebihan lockdown yang ada di India ini adalah di mana petugas keamanan ataupun polisi ini bisa dikatakan
mereka mendapatkan posisi yang dihormati ataupun disegani oleh masyarakat India, merdos sekalian, ya. Jadi bisa dilihat ya di beberapa video bahwasannya masyarakat India ini ya benar-benar bisa dikatakan segan ya, bahkan dikatakan takut dengan polisi India. Dan mereka ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya menjaga kedisiplinan masyarakat untuk tidak keluar rumah ya, untuk tidak keluar rumah. Kalau mereka tidak ada, tentu saja bisa jadi banyak pelanggarnya. Walaupun nanti di kekurangan akan saya sampaikan mungkin ada beberapa tindakan yang terlalu berlebihan. Oke, itu adalah kelebihan yang ketiga dari lockdown India. Kelebihan yang keempat adalah dari lockdown India ini saya lihat masyarakat yang cukup kooperatif dan juga percaya kepada pemerintah. Saya bisa lihat mereka kesadarannya ataupun mengikuti lockdown ini untuk tidak keluar rumah ataupun pergi menggunakan jalan besar itu bisa saya katakan 80%, 90% mereka itu taat, merdos sekalian. Jadi walaupun negara 1,3 miliar ya, dan di kota besar sebesar kota New Delhi yang ada sekitar 25 juta orang, ada di sini 20 sampai 25 juta orang, mereka bisa dikatakan taat, merdos sekalian, dengan peraturan yang ada. Jadi kelebihannya adalah masyarakat yang bisa dikatakan cukup kooperatif dan percaya, karena memang kebijakan ini sudah bisa dikatakan cukup diharapkan oleh sebagian besar masyarakat India ya, yang mana mereka mengharapkan penyebaran virus corona ini tidak semakin membesar ya di tengah masyarakat. Oke. Hal yang kelima yang menjadi kelebihan dari lockdown India yaitu dijaminnya bahan-bahan pokok, merdos sekalian. Ya, jadi bahan-bahan pokok seperti beras, ya, tepung gandum, susu, roti, ya, dan sayur-sayuran itu dijamin, merdos sekalian, oleh pemerintah bahwasannya suplainya ini tidak terhenti. Walaupun memang pada saat hari pertama itu ada ketersendatan, hari kedua, hari ketiga, namun sekarang sudah ada perbaikan, merdos sekalian. Ya, walaupun nanti ada kekurangan yang sedikit akan saya sampaikan, tapi secara umum pemerintah sudah menjamin itu, dan termasuk juga untuk masker dan juga hand sanitizer juga bisa dikatakan suplainya sekarang sudah cukup membaik, sehingga barang-barang esensial baik kita dapatkan di warung-warung itu dijamin oleh pemerintah ya, merdos sekalian. Jadi tidak perlu takut, warung-warung masih buka untuk belanja keperluan ya. Oke. Hal yang keenam yang menjadi kelebihan dari lockdown di India yaitu bagi warga yang rentan ya secara ekonomi itu dijamin oleh pemerintah. Jadi untuk mereka yang merupakan buruh harian misalnya mendapatkan gaji harian itu akan dijamin oleh pemerintah, akan diberi makan ya di waktu makan siang dan termasuk juga waktu makan malam ya, dimana videonya nanti akan saya lampirkan di akhir. Dan juga merdos sekalian ada uang saku ya ataupun bantuan tunai sekitar 5.000 rupiah kalau tidak salah, ataupun sekitar 1 juta rupiah diberikan kepada mereka para janda, mereka yang mengalami keterbatasan fisik ya, bahkan pekerja yang mendapatkan upah harian. Ini mendapatkan jaminan dari pemerintah, merdos sekalian. Wow, besar sekali ya. Dan hal yang selanjutnya, merdos sekalian, hal yang ketujuh yang menjadi kelebihan dari lockdown yang ada di India yaitu adanya beberapa kegiatan yang bisa dikatakan simbol perlawanan ya masyarakat India melawan corona. Misalnya ya Janata Curfew. Baik, merdos sekalian, jadi dengan adanya kegiatan pendukung dan pemersatu seperti Janata Curfew ya, di mana di jam 5 mereka melakukan pemukulan alat-alat ataupun tepuk tangan, itu kan memberikan tanda sebagai persatuan melawan corona. Termasuk juga yang 9 minutes 9 PM pada saat jam 9 malam mematikan lampu selama 9 menit itu ya, itu sebagai wujud juga ya bahwasannya India bersatu ya. India juga secara moral itu yang memberikan dukungan ya kepada tenaga medis, bahkan menunjukkan kepada dunia bahwasannya rakyat India berusaha dengan sekuat tenaga bersama-sama untuk bisa melawan virus corona. Selain itu juga ini bisa juga sebagai alat sebagai memberikan informasi ataupun memberitahu bagi mereka yang tidak tahu bahwasannya virus corona sekarang sedang merebak di India. Baik, merdos sekalian, hal yang selanjutnya yang menjadi kelebihan dari lockdown yang ada di India yaitu kestabilan harga.
Di mana merdos sekalian selama 21 hari ini alhamdulillah untuk harga beberapa bahan pokok itu stabil ya, sayuran ya mungkin ada kelebihan sedikit ataupun daging ayam ada kelebihan sedikit saja yaitu cuman lebih sekitar 10 sampai 20 rupiah atau 2.000 sampai 4.000 rupiah. Jadi harga cukup stabil. Dan pada saat awal-awal seperti masker memang hari pertama hari kedua lockdown itu memang benar-benar cukup ya sampai 2 kali lipat. Lalu pemerintah segera mengeluarkan undang-undang untuk hand sanitizer dan masker itu sebagai salah satu bahan pokok kan, sehingga untuk harganya benar-benar dibatasi dan untuk ketersediaannya juga benar-benar dipastikan sehingga harganya pun sekarang sudah benar-benar stabil untuk semuanya. Alhamdulillah. Dan yang selanjutnya menjadi kelebihan terkait lockdown yang ada di India yaitu aplikasi anti corona, yaitu kita sebut dengan Arogya Setu. Dengan aplikasi ini nanti kita akan ditanya apakah kita ada riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 1 bulan terakhir, apakah kita ada gejala-gejala yang menunjukkan itu, nanti bisa dikasih bisa ditandai ya kalaupun kita mengalami gejala itu nanti dari petugas dari corona yang ada di India nanti bisa saja mengontak kita, dan juga yang pastinya akan memberikan informasi apakah kita berada di areal yang aman dari penderita ataupun mereka yang positif corona. Jadi ada juga yang dikarantina di rumah-rumah sebenarnya Merdos. Jadi kita bisa tahu baik secara Bluetooth maupun secara GPS Merdos sekalian ya. Oke, hal yang ke-10 yang menjadi kelebihan dari lockdown di India yaitu lingkungan yang semakin lebih bagus ya. Dimana dari polusi suara itu berkurang, polusi udara juga kecenderungannya berkurang walaupun ada sedikit nanti penambahan, dan yang pastinya Merdos yang cukup ramai itu yaitu Gunung Himalaya yang terlihat sekitar 200 km ya di beberapa daerah di India ya karena benar-benar polusi terkurangi. Oke. Hal yang selanjutnya menjadi kelebihan dari lockdown di India yaitu para pejabat memotong gaji mereka sebanyak 30% selama setahun. Karena ternyata mereka ini ya khususnya Perdana Menteri, Presiden, Wakil Presiden, dan juga anggota DPR, mereka lah yang menjadi garda terdepan untuk melakukan pemotongan gaji ini, dan jumlahnya cukup banyak, dan dari jumlah pemotongan tersebut dilakukan untuk pendanaan memberantas ataupun mengatasi virus corona ini, Merdos sekalian. Oke. Ya, selain itu juga bahkan dari dokter juga melakukan pemotongan gaji Merdos kalau tidak salah untuk sehari saja, dan juga beberapa profesi yang lainnya. Oke, yang selanjutnya adalah yang menjadi kelebihan dari lockdown yang ada di India yaitu adanya satu pintu donasi yang disebut dengan Prime Minister Care. Care itu kalau tidak salah artinya intinya ya seperti bantuan sosial lah. Ya, jadi dibuka satu akun khusus ya dari pemerintah pusat India. Jadi siapa saja, baik itu perorangan, organisasi, perusahaan, profesional, bahkan pegawai negeri India, ya, angkatan bersenjata India, itu semuanya bisa untuk memberikan uangnya di situ untuk berdonasi melawan virus corona. Dan jumlahnya tersebut, Merdos baru dibuka sekitar 1 pekan, itu sekitar 66.500 crore kalau tidak salah. Dan 1 crore itu sama dengan 2 miliar. Coba 2 miliar dikali 6.500. Berapa ya? 12.000. Berarti sekitar 1,2 triliun itu sudah terkumpul dalam 1 pekan. Apalagi dalam akhir-akhir ataupun dalam 3 pekan ini. Mungkin bisa bertambah Merdos sekalian. Oke, yang selanjutnya yaitu kelebihan dari lockdown di India yaitu pemberlakuan zona merah yang ketat. Oke, jadi khusus di New Delhi Merdos ada 40 zona merah Merdos. Dan zona merah ini Merdos itu benar-benar tersegel. Benar-benar ditutup. Tidak ada yang bisa masuk, tidak ada yang bisa keluar. Dan kalaupun ingin membeli barang kebutuhan itu harus pesan dulu ataupun kontak dulu ke nomor-nomor telepon tertentu Merdos sekalian. Ya, jadi benar-benar istilahnya nggak ada yang bisa masuk dan nggak ada yang bisa keluar dari zona merah tersebut, sehingga diharapkan benar-benar benar-benar menjadi batas gitu ya untuk tidak menyebarnya virus corona ya. Ini yang menjadi titik poin yang sangat penting ya dalam pemberantasan virus corona, yaitu pengetatan zona merah. Adapun zona-zona yang lain yang masih hijau itu ya bisa dikatakan tidak terlalu ketat. Baik Merdos, itu adalah sekian dari beberapa kelebihan lockdown yang ada di India. Selanjutnya saya ingin menyampaikan apa saja sih kekurangan lockdown yang ada di India. Baik Merdos sekalian, ya kekurangan pertama yang menjadi catatan terkait lockdown di India yaitu di mana pemerintah tidak bisa menangani kekacauan ya yang terjadi di stasiun bus Anand Vihar, di mana di situ banyak sekali para pekerja yang
terpaksa eksodus karena berpikir bahwasannya pemerintah ingin melakukan lockdown selama 3 bulan ke depan. Sehingga mereka berpikir, wah pemerintah tidak menyediakan makanan, pemerintah tidak bisa menyediakan mengganti uang yang kami dapat di setiap harinya gitu ya. Nah ini yang menjadi kekurangan dari pemerintah, tidak bisa mengatasi rumor tersebut, tidak waktu itu juga belum bisa memastikan bagaimana para pekerja ini bisa sampai ke daerah mereka masing-masing, dan tentunya belum bisa menjamin secara sosial. Ini yang menjadi kekurangan dari lockdown yang di India, yang tentu saja Merdos juga sudah tahu dan sudah saya bahas Merdos kalian. Itu kekurangan yang pertama ya. Kekurangan yang kedua yaitu polisi bertindak terlalu berlebihan ya. Jadi memang kekurangannya ini adalah ya polisi disegani ya, karena mereka kadang sebagian dari mereka ada yang terlalu bertindak berlebihan. Padahal keluar untuk membeli kebutuhan, tapi malah dipukul gitu ya. Malah dipukul, bahkan saya nggak tahu. Saya belum pernah menerima informasi ada yang meninggal dunia dipukul gitu ya. Apakah itu benar atau tidak. Tapi sejauh ini memang ya bisa kita katakan ya itu berlebihan. Walaupun memang ya salah satu cara untuk bisa membuat mereka disiplin dengan cara seperti itu. Tapi memang masih ada yang berlebihan ya Merdos sekalian. Oke. Baik Merdos sekalian, kekurangan ketiga yang menjadi kekurangan lockdown yang ada di India yaitu masih pelan ataupun lambatnya melakukan rapid test. Merdos sekalian, per tanggal 25 April sampai 30 April, rapid test yang bisa dilakukan di India itu sekitar 45.000 Merdos sekalian. Yang mana kalau dibagi per 1 juta orang itu sekitar 32 orang yang bisa dites dari 1 juta orang tersebut. Tapi beruntungnya di tanggal 9 April itu merupakan rapid test terbesar di India, yaitu India bisa berhasil melakukan 16.000 tes dalam sehari, sehingga per 9 April tersebut ada sekitar 144.000 yang secara total yang sudah dilakukan rapid test. Tentu saja per tanggal 14 April ini mungkin sudah ada peningkatan Merdos sekalian. Karena dengan kecepatan suatu negara melakukan rapid test ini, kita bisa tahu penyebarannya itu bisa dicegah pastinya Merdos, dan bisa dilakukan penanganan secara intensif sehingga mengurangi waktu yang lebih panjang ya penyebaran virus corona ini. Oke, hal yang keempat yang bisa dikatakan kekurangan dari lockdown di India ini mungkin karena sudah terbiasa ya adanya sedikit kelonggaran yang terjadi. Di hari pertama, hari kedua lockdown, hari ketiga ataupun pekan pertama masih sedikit orang yang berada di luar sekitar rumah mereka, tapi sekarang bisa dikatakan agak meningkat gitu ya. Ya bisa dikatakan meningkatnya bukan di jalan besar ya, tapi di sekitar area rumah. Tapi memang karena diperbolehkan karena mereka untuk membeli barang kebutuhan. Tapi ya saya anggap itu mulai bertambah agak sedikit longgar gitu ya. Mungkin bisa agak sedikit ketat. Nah itu mungkin yang agak sulit Merdos sekalian. Tapi ini saya anggap bagian dari ini juga ya kekurangan Merdos sekalian. Hal yang kelima yang menjadi kekurangan lockdown di India yaitu waktu itu sekitar 2 pekan Merdos kami masih sulit mendapatkan kebutuhan makan yang kami perlukan, yaitu ayam Merdos sekalian. Jadi selama 2 pekan itu kita makan telur, dan kita baru bisa makan ayam setelah 2 pekan lebih sedikit Merdos sekalian. Jadi untuk daging ayam sempat tersendat, dan daging kambing sampai sekarang juga masih belum bisa kita dapatkan Merdos sekalian. Jadi mungkin itu bisa dipertimbangkan juga Merdos. Dan yang keenam, kekurangan lockdown yang ada di India yaitu masih ada kecolongan Merdos sekalian. Masih ada kecolongan beberapa social gathering ataupun perkumpulan dengan jumlah massa yang besar. Mau itu pernikahan ataupun perkumpulan agama. Di India maupun di Indonesia juga masih menghadapi hal tersebut di waktu-waktu awal lockdown. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi lebih baik Merdos sekalian. Hal yang selanjutnya yang menjadi kekurangan lockdown di India yaitu tidak ada jam keluar yang jelas Merdos sekalian. Saya sebenarnya ada keperluan ya mau beli popok anak waktu itu yang tidak ada di sekitar daerah saya, pengen naik motor Merdos sekalian. Masih takut karena khawatir nanti kena pukul polisi ya, karena memang tidak ada jam khusus kita boleh keluar menggunakan motor gitu ya untuk keperluan yang bisa dikatakan tidak ada di sekitar kita, sehingga ini menjadi kekurangan juga untuk bisa menjamin kita aman dari pukulan polisi gitu ya. Baik Merdos sekalian, hal yang ke-8 yang menjadi kekurangan lockdown di India yaitu tempat karantina yang kurang layak. Jadi hal ini ditemukan pada saat awal-awal. Salah satunya hal ini disampaikan oleh warga India sendiri dan juga beberapa warga asing yang menyampaikan untuk tempat karantinanya tidak layak, seperti tidak bersih misalnya toiletnya ataupun tidak terawat tempatnya. Ya, tapi alhamdulillah makin kesini keluhan itu sudah berkurang. Oke, bagus, berarti sudah ada perbaikan Merdos sekalian.
Oke, kita sampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah lockdown di India ini masih banyak manfaatnya, masih banyak kelebihannya Merdos sekalian. Seperti yang saya sampaikan, jikalau India tidak ada lockdown, bisa lebih banyak lagi orang yang terdampak di tengah negara 1,3 miliar ini. Sehingga keputusan pemerintah ini sangat tepat. Dan yang pastinya oposisi pun juga mendukung dengan catatan orang-orang miskin, orang-orang yang terdampak itu benar-benar dijamin oleh pemerintah. Oh ya, saya lupa satu lagi. Kekurangan lockdown di India ini adalah Merdos, ternyata masih ada laporan bahwasannya orang miskin, orang yang terdampak secara ekonomi ini masih bisa belum mendapatkan jaminan dari pemerintah itu. Baik itu bantuan tunai maupun bantuan dalam bentuk bahan makanan. Dan ini juga merupakan pesan dari partai oposisi. Semoga saja kekurangan ini bisa segera diberlakukan, mengingat ya Merdos sekalian, ternyata ya dengan proyeksi ke depan nih ya, baru saja hari ini tadi jam 10 Perdana Menteri Modi menyampaikan bahwasannya lockdown akan diperpanjang selama 3 Mei nanti. Berarti ya ada sekitar 2 minggu ataupun 2 pekan lebih sedikit. Dan 1 pekan ke depan adalah bisa dikatakan masa yang sangat penting bagi India melawan virus corona, karena saat ini di India kita sedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kalau tidak salah ada sekitar per 14 April ini jam 12 tadi sekitar ada 9 ribuan Merdos yang sudah terkena virus corona. Ya, datanya bisa dilihat di sini. Dan bagi Merdos yang ingin melihat bagaimana keseharian saya di tengah-tengah virus corona yang ada di India ataupun di kota New Delhi ini, bisa ikuti video saya berikut. Oke Merdos, terima kasih telah menonton. Bahut syukriya, terima kasih. Pir milenge, sampai jumpa. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun salah kata, dan semoga kita dalam keadaan sehat dan selamat, dan serta semoga kita bisa kembali dalam kehidupan yang normal dan lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa semuanya. Pir milenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat menonton video yang selanjutnya ini. Oke. Oh ya Merdos sekalian, satu hal lagi nih kekurangan terkait lockdown di India, yaitu yang tidak terindahkan ataupun yang tidak bisa suatu keniscayaan adalah kerugian secara ekonomi, di mana berdasarkan estimasi dari sebuah penelitian ada sekitar 4,5 miliar US dollar per hari yang akan dialami oleh India, kerugian yang ditelan karena virus COVID-19 di tengah lockdownnya. Dan dalam 21 hari konon katanya akan membawa kerugian sekitar 100 miliar US dollar. Tentu itu jumlah yang besar, tapi pemerintah India masih yakin bahwasannya nyawalah yang paling penting bagi pemerintah India. Oke, hari ini kita berada di hari ke-13 lockdown di India, tepatnya di tanggal 6 April, dan saya membawa bungkus ini untuk membawa belanjaan saya. Yuk, kita lihat bagaimana di hari ke-13 ini. Oke, ini dia siang hari di pukul kurang lebih pukul berapa nih ya? Pukul 2.13. Saya biasanya manasin motor dulu. Wah, ini yang bawa sampah biasanya dari rumah ke rumah. Oke, siang hari ini cukup sepi. Bentar ya, kita jalan. Jadi Merdos, sekitar 2 pekan itu kami tidak mendapatkan ayam ya, sejak hari pertama lockdown. Dan ini kalau mau beli air galon di sini alhamdulillah banyak stoknya, alhamdulillah tersedia. Jadi kita lanjutkan lagi tentang ayam. Jadi kita baru bisa makan ayam itu sekitar dari tanggal 6 April ini sekitar 3 hari yang lalu. Ya sekitar 2 pekan lah kita tuh kurang lebih nggak makan ayam. Luar biasa ya. Oke. Di warung-warung di sini buka ya, khususnya warung makan dan juga kebutuhan dasar ya. Dan ini ATM baru aja diisi kayaknya sama petugasnya. Ini apotek buka ya. Tidak boleh lebih dari 2 orang customer masuk ya. Oke, satu hal yang penting ya selama lockdown ini adalah uang, ketersediaan uang ya. Alhamdulillah di ATM yang ada di tempat saya ini buka ya. Jadi aman lah kita kalau untuk berbelanja, uang tuh masih ada. Oke, ini sayur-sayuran alhamdulillah buka ya, dan itulah macam-macam sayurannya. Dan di sini ada apotek juga, toko obat juga buka alhamdulillah. Nah, saya mau beli roti lah nanti sama susu. Ini juga buka, warung sembako.
Kayaknya aktivitas masyarakat di sini intensitasnya bertambah ya. Oke, kayaknya warung ayamnya tutup itu. Oke. Warung ayam dekat rumah saya masih tutup. Oke. Kita jalan. Oke, ketersediaan telur. Oh, hai. market nih. Ya, Oh, that side area. Oke. But he said available. Available there? Ya. Di sini ada roti, telur. Itu sangat bermanfaat sekali ya. Ini di roti yang panjang. Oke. Beli susu juga di sini. Masuk saya juga beli beras juga di sini. Oke. Masyarakat India. Oke, kita jalan lagi Mirados. Oke, cukup ramai ya di siang hari ini masyarakatnya. Ini malah di luar rumah. Oke. Ini sekolah tapi diliburkan. Oke, kita lewat jalan tikus. Oke, ini di jalan tikus ya. Oke, orang-orang di sini sudah banyak yang pakai masker ya. Bisa dibilang untuk kesadarannya sudah mulai ada. Ya, bersyukur sudah mulai terbiasa ya dalam 13 hari ini lockdown. Oke, dekat sini ada toko ayam. Kebetulan keluarga masih pengen makan ayam. Ya, tutup ya. Oke. Oh, sana. Tutup ternyata. Masih ada sih di sana. Ya, kita coba cek. Toko sembako masih buka di sini. Oke, ini adalah di gang sebelah dari daerah rumah saya, Butvihar. Hanya warung-warung sembako sekali lagi yang buka. Saya pun mau potong rambut ini, nggak ada yang buka. Jadi ya dibiarkan panjang. Oke. Terus berjalan. Kita sambil cari sayur sama toko ayam yang masih ada di pojok situ. Siapa tahu masih buka. Sepi. Ya, warung sayurnya tutup juga. Dia makan siang kali ya. Sayang sekali tadi warung ataupun toko sayurnya tutup. Ternyata jam 5 baru buka. Wah, buka toko ayam di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ada yang mendahului. Assalamualaikum. Sorry. Chicken keju. Oke, ada sekarang harga ayam sekitar 180 rupiah atau sekitar berapa ya? 36.000 ya. 36.000 sekilonya. Kalau untuk daging kambing mutton Oke, kalau untuk daging kambing katanya nggak ada stoknya. Harganya sekitar berapa ya? 112.000. Oke, jadi di sini udah disimpan di freezer ya untuk ayamnya. Oke, untuk petugas keamanan seperti ini, Mirados, mereka masih diperbolehkan untuk bekerja ya demi menjaga keamanan sekitar. Oke, baju biru itu. Biskuitnya nggak ada ya. Dari biskuit nih. Kita coba cari biskuit. Oke,
Merdos, itu tampaknya pembagian ini ya, kayak sembako ya, bagi warga India yang mengalami kesulitan ya di masa-masa ini. Jadi pemerintah sepertinya nih dari, kurang tahu ya, dari pusat atau negara bagian, yang membagikan bahan makanan sembako ya kepada masyarakat di kota Delhi yang membutuhkan. Wow. Oke, di siang hari ini Merdos, saya kan berencana beli sayur ya. Cuman ada hal yang menarik. Jadi depan kita ini adalah sebuah sekolah dari pemerintah yang mana saat ini digunakan oleh pemerintah New Delhi untuk membagikan makanan, maksud saya makan siang ya, dan pastinya juga makan malam. Dan saat ini adalah jam makan siang, di mana sekitar pukul 12.15 saat ini. Oke, luar biasa ya. Mereka juga memberlakukan sedikit social distancing ya. Ini dari pemerintah New Delhi. Jadi ini membagikan makan siang dan makan malam. Ada di sana ya, mereka membawa tempat makan ya, tempat makan yang mana mereka ini rata-rata adalah orang yang terdampak dari virus corona secara ekonomi, sehingga pemerintah memberikan bantuan. Oke. Jadi ini di daerah Munirka. Oke. Rata-rata dari mereka sepertinya para pekerja ya, pekerja harian gitu ya, yang memiliki penghasilan rendah. Oke, ya. Oke, ini bawa alat makan nih mereka. Jadi saya ini di sebelah sisi seberang dari sekolah tadi, dan bisa dilihat di sini warga India membawa tempat makan ya untuk mengambil makan. Saya kurang tahu apa saja, apakah nasi, roti gitu ya, dan dal biasanya mungkin. Oke. Kemarin juga kita sudah melihat ya secara sepintas bagaimana dari kepolisian Delhi melakukan pembagian ya terhadap sembako-sembako, termasuk yang ini juga sepertinya.